Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati, melindungi, membimbing kita ke jalan yang diridainya. Menolong, memberikan hidayah kepada kita untuk kita dapat mengisi saki baki kehidupan ini dengan yang lebih baik daripada masa-masa yang telah lalu. Satu di antara terpenting dalam hidup. Satu di antara perkara yang penting, bukan satu-satunya. Apalagi tentu saki-baki umur kita tentunya tidak lebih panjang dan lebih lama daripada yang kita telah lewati. Perkara penting yang perlu kita ambil perhatian ialah bagaimana kita terus-menerus berusaha menambahkan bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila tiba masanya. Dan berusaha mengurangi, bahkan kalau boleh menghilangkan sama sekali apa-apa yang akan menjadi bebanan bila kita kembali kepadanya kelak. Ini bermakna salah satu daripada cara untuk menambahkan bekalan dan mengurangi bebanan atau menghilangkan sekali ini. Tidak ada cara lain
kecuali apa yang kita telah pelajari selama ini, di mana saja, bila-bila mana saja, kepada dari siapa saja, asal ianya sesuatu yang benar, ilmu yang benar, mesti kita amalkan. Mesti kita praktikkan. Sebab sebanyak manapun pengetahuan yang kita dah dapat melalui pembelajaran, macam-macam ilmu, bila ianya kita tidak wujudkan, tidak zahirkan dalam amalan yang nyata, boleh jadi ilmu nanti, ilmu itu akan menjadi hujah bagi Allah untuk menembelak kita. Bukan menjadi hujah kita mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Bahasa mudahnya, jika kita hanya rajin menambah ilmu pengetahuan, menambah koleksi fikir, tetapi kita tidak mengamalkannya, boleh jadi ilmu itu nanti akan menjadi pendakwa raya terhadap diri kita di akhirat dan bukan menjadi peguam bela buat kita. Kita tentu tidak kata bahwa ilmu yang sifatnya ilmu sekadar knowledge itu tidak baik. Baik. Pelajaran sejarah bagus. Pelajaran teori-teori yang sifatnya teoritis boleh. Tapi ada yang lebih kita perlukan saat-saat seperti ini. Ilmu-ilmu yang amaliyah. Bukan sekadar ilmu ilmiah, tapi ilmu yang amaliyah. Bukan sekadar ilmu yang sifatnya teori, sekadar knowledge, tapi ilmu yang hendaklah bersifat praktikal. Bukan semata-mata ilmu yang sifatnya untuk diberdebatkan dan didiskusikan. Tapi lebih ilmu yang dapat diwujudkan sebagai amalan. Karena amalan itulah yang akan menjadi beban, yang jadi bekalan. Ilmu yang tidak diamal itu menjadi bebanan. Apalagi bila amalannya tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmunya benar, tapi amalnya tidak selari dengannya. Quran kata, ghairil maghdub, orang yang dimurka dalam Al-Fatihah. Ramai ulama tafsir merujuk pada orang Yahudi, satu di antaranya tentunya. Tahu kebenaran, tapi tidak diamalkan. Dimurka oleh Allah. Atau mungkin orang yang rajin beramal, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Itu termasuk ad-dhalin. Dalam surah Al-Fatihah, walad-dhalin, orang sesat, ramai masih merujuk pada orang Nasrani, satu di antaranya. Tapi tentu orang yang sesat bukan orang Nasrani saja. Kenapa? Orang beramal tanpa dasar ilmu yang betul. Sesat. Punya ilmu yang banyak dan betul, tapi tidak diamalkan, dimurkai. Bermakna kita tidak ada pilihan.
sama kecuali satu. Sama ada bila kita berilmu, adalah ilmu yang amaliyah, ilmu yang diamal, yang dipraktikkan. Atau jika kita rajin beramal, adalah amal yang ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu. Jadi selari, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah ilmu. Rajin beramal berdasarkan ilmu. Punya banyak ilmu, diamalkan. Jika ibaratnya lah ilmunya kalau ditimbang 1 kilogram, amalnya pun 1 kilogram. Kalau ilmunya 1 tan, amalnya pun 1 tan. So, kalau ilmu 1 tan, dan dia hanya buat mampu melakukannya sekadar 50 kg, berat. Bebanannya sangat berat. Atau amalnya banyak, bertantan, tapi tidak berikan ilmu, juga sesat. Sebab itu yang perlu kita beri tumpuan. Di samping kita berusaha terus menambahkan ilmu sebagai knowledge, sebagai panduan, tingkatkan amal. Ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Ini pesan ikhlas untuk diri saya khasnya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tentang surah Yusuf yang masih cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, karena surah Yusuf yakni cerita terlengkap dan tercantik. Tidak ada kisah Nabi yang Allah ceritakan begitu sempurna, begitu lengkap, dari awal kehidupannya hinggalah akhirnya. Selain kisah Nabi Yusuf. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-42. Apa ilmu yang kita dapat? Apa pengetahuan yang kita dapat dari ayat 42 ini? Kita tambah ilmu. Kita jadi tahu, oh Nabi Yusuf. Orang yang Allah beri anugerah mentadbir mimpi. Ya. Oh, takbir mimpi Yusuf benar belaka. Betul. Oh, Nabi Yusuf setelah menjawab pertanyaan takbir mimpi daripada 2 sahabatnya, apa nasib 2 sahabat penjaranya ini bila keluar nanti? Seorang menjadi saki, ya menjaga minuman lah. Tahu jawab mantan diraja. Satu akan disalib. Lalu di sini ayat 42 Yusuf minta tolong, bahasa kita minta tolong kepada salah seorang sahabatnya yang akan segera bebas daripada penjara. Ini ilmu nih. Ini pengetahuan. Yusuf kata, "Udkurni inda rabbik." Kawan, bila nanti awak sudah keluar daripada penjara, tolong ya, sebutkanlah namaku ini kepada penguasa Mesir ini. Dialah yang menjarakan aku tanpa aku melakukan kesalahan. Dan aku sudah agak lama dalam penjara. Tolong sebutkan namaku ya. Ya, bahasa mudah. Beritahu pada penguasa Mesir agar dia segera mengeluarkan aku, membebaskan aku daripada penjara. Minta tolong pada kawan. Setelah kawan bebas, dia lupa. Dan dalam ayat ini, lupa itu disebut oleh setan. Ialah benda yang tak baik, sandarkanlah pada setan, tidak pada Allah. Sehingga Yusuf, ya agak lama lah dalam penjara. Bid'ah sinin.
beberapa tahun, yang pasti lebih 3 tahun, kurang 10. Itu ilmu, itu pengetahuan sejarah, bagus. Tapi yang kita ingin tahu, yang ingin dapat, jadi pengajarannya daripada untuk kita praktikan. Pengajaran daripada sejarah ini, ibrah sejarah ini, untuk kita jadikan nilai kehidupan yang kita praktikan. Baik. Saya ingin bacakan ulasan beberapa ulama ketika mengulas apa yang dikatakan oleh Yusuf, minta tolong kepada sahabatnya agar namanya disebut-sebutlah pada tuannya agar segera keluar bebas daripada penjara. Ya mas sekalian, sebenarnya tidak ada yang salah dalam bab ini. Yusuf tidak memberikan apa kesan dari sudut syariah. Karena innal isti'anata bin nasi fi daf'il madzalim fi daf'id dzulmi jaizatun fi syariah. Sesungguhnya minta tolong, minta bantuan pada manusia sesama kita untuk menolak kezaliman orang terhadap dirinya, itu harus, boleh-boleh sahaja dalam syarat. Tolong, boleh tak awak jumpa penguasa ini, mintakan pada dia agar aku segera bebas daripada penjara. Lama aku di penjara, aku ingin keluar, tolonglah bagi tahu supaya dia terbuka hatinya. Tidak salah dari segi syariat. Tak masalah. Tapi jamaah sekalian, sehingga ada ungkapan yang popular, ini bukan hadis Nabi ya, dan juga bukan athar sahabat. Ada upaya yang sangat popular. Inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu benda yang dikira baik bila dilakukan oleh golongan abror, tapi belum dikira baik, masih dikira kurang baik bila dilakukan oleh muqarrabin. Tempoh hari telah saya katakan. Semakin dekat makom orang itu dengan Allah, wah, mana semakin ketat peraturannya. Benda yang bila dilakukan oleh orang biasa, dianggap tidak salah. Mari saya contohkan, dan Quran beri contoh. Kita melanggar larangan Allah atau kita tinggal perintah Allah kerana lupa. Langgar larangan Allah atau tinggal perintah Allah kerana terlupa, tersilap. Bagi orang seperti kita yang imannya seperti kita, itu dianggap tidak salah. Tak dosa pun. Tak dosa. Siang hari Ramadan, makan, terlupa. Tak dosa. Teruskan dia puasanya. Tunggu nanti waktu buka, ikut buka. Sah dan tidak batal puasa. Kita bila lupa, okey. Tapi dulu, bapa kita Adam AS, dia manusia macam kita juga. Tapi makomnya sangat dekat dengan Allah SWT. Tempatnya pun surga. Surga yang mana? Wallahualam, ulama bincang. Saya tidak akan cerita itu. Ini surga yang Allah janjikan untuk kita sekarang atau surga lain? Itu cerita yang lain, itu berkaitan dengan ilmu, dengan knowledge. Adam lupa melanggar larangan Allah. Allah sendiri yang mengakui fanasya. Adam lupa. Tapi apakah Allah maafkan? Allah tak kisah kerana Adam melakukannya, melanggar larangan Allah lupa? Tidak. Dihukum oleh Allah. Dianggap dosa. Tak lagi layak tinggal di surga. Tak dibenarkan ke ini masuk. Kenapa? Benda yang sama-sama kesalahan, yakni melanggar larangan Allah kerana terlupa.
Kita dianggap tak salah, tapi Adam dianggap salah. Bagi kita, okey. Bagi Adam, kata Allah, tak okey. Ya, karena makomnya berbeza. Ini yang dimaksudkan. Makin dekat makom seseorang kepada Allah, itu semakin ketat, semakin tak boleh buat salah sikit pun. Ini yang berlaku pada diri Yusuf. Jadi bagi kita salah tak apa, okey. Tapi bagi Adam tak okey. Itu satu di antara maksud innal hasanatil abrar sayatul muqarrabin. Jangan diartikan mana boleh kebaikan-kebaikan lah, kejahatan-kejahatan lah. Mana orang boleh kata kebaikan orang abrar adalah kejahatan orang pun. Baik-baik jat, bukan begitu cara memahaminya. Ini kaitannya dengan saya bagi satu contoh. Perbuatan yang sama tapi dinilai tidak sama. Yang satu okey, yang satu tak okey. Kita lepas makan sendawa. Katakanlah. Di mana? Di rumah kita. Makanlah dengan makan sendawa. Jangan sedap sama. Okeylah. Tempat makan sendawa di rumah, di dapur, di meja makan. Tak masalah. Tak aib lah. Bukan satu keaiban. Tapi coba kalau kita kata lepas makan sendawa dan kita makan di meja utama, di majlis resmi, penuh dengan protokol, semeja dengan tetamu-tetamu negara, pemimpin-pemimpin negara, kita pula bukan jawatan orang rakyat biasa, kita pula mungkin Perdana Menteri ke, lepas makan, dianggap aib kan? Sendawa itu sendawa, sama aja sendawa, punca sendawa sama, bunyi sendawa sama. Kenapa bila dilakukan oleh kita di rumah dianggap biasa, dilakukan? Ini kan karena perbezaan tempat, perbezaan makom, kita orang biasa, dia menteri. Di hadapan tetamu negara. Itulah maksudnya. Nabi Yusuf AS adalah kekasih Allah. Minta tolong kepada manusia, bagi kita itu okey. Tapi bagi orang selevel Nabi Yusuf, itu dianggap tidak okey. Dianggap tidak okey. So itu Allah kehendaki kawan yang diminta tolong tadi, lupa sehingga Yusuf lama dalam penjara. Dan inilah yang dikatakan, dijelaskan oleh ulama-ulama dahulu. Saya ingin bacakan. Ini pengajarannya dan wajib kita amalkan. Saya sampaikan yakni apa yang disebutkan oleh di dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Manthur fi tafsiri bil Ma'thur. Nama kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Manthur fi tafsiri bil Ma'thur. Dikarang oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Lebih terang dengan Imam As-Suyuti. Beliau menyatakan bahwasanya dikeluarkan yakni dikeluarkan oleh Abdul Razak, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ikrimah mursal riwayat ini. Hadis mursal. Diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annahu ya'ni Yusuf. Laula annahu ya'ni Yusuf qala al-kalimah allati qala ma labitha fi sijni tula ma labith." Kalaulah Nabi Yusuf tidak kata, kalaulah Nabi Yusuf tidak mengucapkan kalimat yang dia ucapkan, kawan, jangan lupa ya, sebut-sebut nama saya pada penguasa Mesir ya, karena saya ingin segera keluar. Kalaulah Yusuf tidak mengatakan begitu, Yusuf tidak akan berada dalam penjara selama sebagaimana ia tinggal dalam penjara waktu itu. Maksudnya apa? Nanti penjelasannya. Kalau itu adakah Yusuf kata minta tolong pada kawan itu salah? Tidak salah dari syariat.
Tidak salah daripada si syariat. Lalu Ibnu Jarir menguraikannya. Ibnu Jarir At-Tabari daripada Qatadah, beliau berkata, "Dzukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula anna Yusuf istashfa'a ala rabbi ma labitha fi sijni tula ma labith." Kata Ibnu Jarir, disarakan pada Imam Qatadah. Kalaulah tidak kerana Yusuf minta pertolongan kepada sahabatnya, agar sahabatnya menjadi orang tengah untuk minta belas kasihan kepada tuannya, Yusuf tidak akan berada di penjara selama itu. Walakin inama uqiba bistisfafi ala rabbi. Yusuf berada dalam penjara yang agak lama itu kerana ia minta tolong kepada sahabatnya, agar sahabatnya minta tolong belas kasihan pada tuannya. Apa maksudnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini belum, mungkin belum dapat difahami, saya bacakan dahulu. Dikatakan ulama muasir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Uqubat. Juga Ibnu Jarir, Imam At-Tabari, Ibnu Mardawi. Disandarkan riwayat ini pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata marfu'an, hadis marfu'. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam yakul yani Yusuf al-kalimah allati qalaha ma labisa fi sijni tula ma labith." Haitsu yabtaghil faraj min indil ghairillah. Kalaulah tidak kerana Yusuf ini mengucapkan kalimat itu, minta tolong pada kawannya, agar kawannya merayu pada penguasa, belas ihsannya, supaya ia dikeluarkan segera daripada penjara, Yusuf tidak akan berada dalam penjara selama itu. Kenapa? Kenapa Yusuf minta bebas, minta tolong kepada orang? Kenapa tidak kepada yang Rabbul Alamin? Di situ maksudnya. Tadi saya katakan, kita minta tolong pada kawan dari si syariah, boleh. Tapi yang nak minta tolong pada kawan ini, Nabi Yusuf, makamnya tinggi. Sehingga seakan-akan Allah tegur Yusuf, engkau ni sangat dekat dengan aku. Kenapa ada masalah minta tolong pada manusia? Kenapa tak terus minta tolong pada aku? Faham ya? Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhdu yang terkenal, salah satu daripada kitab Zuhud yang berisikan riwayat tentang zuhud, itu dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh baca kitab Zuhdi. Ibnu Jarir juga begitu, Ibnul Mundhir, Ibnu Abi Hatim, dari Hasan, Nabi SAW bersabda, "Dzukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," telah diceritakan, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Rahima Yusuf." Rahimallahu Yusuf. Allah merahmati Yusuf. "Laula kalimatuhu ma labitha fi sijni tula ma labis." Kalaulah tidak kerana ucapan Yusuf ini maksudnya ini kalimat udhkurni inda rabbik. Dalam ayat 42, Allah sebutkan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kawannya Nabi Was, udhkurni inda rabbik, kawan, tolong ya sebut-sebut nama aku kepada penguasa Mesir ini. Maknanya, mintalah belas kasihan, kut-kut hati dia terbuka, nak membebaskan aku. Kalaulah Yusuf tak kata begitu, dia tidak akan lama dalam penjara. Jika ia dianggap salah, karena yang melakukannya adalah Yusuf AS, kekasih Allah, bahkan dekat dengan Allah, minta pertolongan kepada manusia. Dalam hal ini, bagi Yusuf dianggap salah. Untuk Yusuf, bila Yusuf melakukannya, dianggap kurang tepat. Kalau yang melakukan kita,
Kalaulah yang meminta tolong pada sesama itu yakni Yusuf hari ini, tak ada masalah. Ini Yusuf Nabi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Sehingga Al-Imamul Hasan Basri, seorang ulama, seorang salaf yang luar biasa, punya kelebihan tersendiri. Imam Hasan Basri pernah berkata, ini saya kutipkan, ini saya kutip dari tafsir Al-Baghawi. Ya. Ini saya kutip dari tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Hasan Basri? Dakhala Jibrilu ala Yusuf fis sijni. Suatu hari Jibril alaihissalam menemui Yusuf dalam penjara. Falamma ra'ahu Yusuf arafahu, maka tatkala Yusuf melihatnya, Yusuf mengenalnya. Oh, ini Jibril. Yusuf kenal dia. Faqala lahu, lalu Yusuf bertanya kepada Jibril, ya akhal mundirin, mali araka bainal khatib. Lalu Jibril bertanya kepada Yusuf. Jibril berkata kepada Yusuf, ya akhal mundirin, mali araka bainal khatiin. Wahai saudara-saudara orang yang memberi peringatan. Yusuf kan termasuk mundir. Mundirul qaum. Yusuf termasuk mundirul qaum. Wa mungkiduhum. Pemberi peringatan pada kaumnya sekaligus orang yang ingin menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah. Munzirul qaumi wa mungkiduhum. Kata Jibril, wahai orang yang memberi peringatan pada kaumnya, mali aroka bainal khotiin. Macam mana aku nampak kamu, aku tengok kamu, aku lihat kamu berada di tengah-tengah orang yang salah ini. Bahasa kasarnya, macam mana kau boleh berada di penjara di tengah-tengah penjenayah semua ini? Apa ceritanya kamu berada di sini? Faqala, oh betul, sorry. Saya silap melihatnya. Ini ucapan Yusuf, betul saya kata kalau tadi. Ini ucapan Yusuf kepada Jibril. Jibril, kenapa engkau berada di sini? Ini penjara. Ini banyak penjenayah, kenapa engkau masuk sini? Kata Yusuf. Lalu Jibril jawab, ya tahirat tahirin. Wahailah orang-orang yang suci di antara orang-orang yang suci. Atau wahai sesuci orang yang suci. Yaqra'u 'alaikas salam Rabbul alamin. Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam padamu, Yusuf, kata Jibril. Aku datang kemari ini nak menyampaikan salam Allah padamu. Wa yaqulu laka, dan Allah Subhanahu wa taala selepas berkirim salam padamu, wahai Yusuf, dia kata padamu, aku suruh sampaikan padamu. Apa kata Allah kepadamu? Amastahyaita minni anistafa'ta bil adamin. Yusuf, kau tak malu ke minta pertolongan kepada sesama anak Adam? Kau ni kekasih aku, engkau ni makom kamu dekat dengan aku. Kamu ada masalah, kenapa kamu minta tolong kepada anak Adam? Suruh kawanmu, minta belas ihsan penguasa. Tak malu ke? Sedangkan kamu sangat dekat dengan aku. Masih ingin minta tolong kepada hambaku. Fabi izzati la'batannaka fi sini biasinin. Kalau begitu caranya Yusuf, ya
aku akan tegur kamu. Dan teguran aku pada kamu, karena kamu minta tolong pada sama anak Adam, sedangkan kau ini sudah sangat dekat dengan aku akan diamkan, aku akan tempatkan kamu dalam penjara beberapa tahun. Itu teguran Allah pada Yusuf. Sebab Nabi Adam ditegur oleh Allah, suruh tinggal turun dari surga, tak dibenarkan lagi tinggal di surga, karena terlupa. Melanggar larangan Allah, terlupa, dihukum. Baik kita tak ada masalah. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Minta tolong pada manusia, tak boleh lah, awak sudah sangat dekat dengan Allah. Maka sebagai hukuman Yusuf, aku tetapkan kamu tinggal di penjara beberapa tahun. Bagaimana caranya? Kawanmu yang kamu harapkan, kamu minta tolong itu, lupa dia. Qala Yusuf, lalu Yusuf bertanya pada Jibril. Begitu Jibril kata Allah, iya Yusuf. Apa kata Yusuf? Wa huwa fi dzalika anni radin. Wahai Jibril, apakah Allah Subhanahu wa taala walaupun menegur aku, Allah masih ridha kepada aku? Dia tegur aku, Allah hukum aku, kan aku minta tolong pada hambanya, walhal sepatutnya aku minta tolong pada Allah, karena aku sudah lebih dekat. Bahasa mudahnya, Sian. Sebenarnya aku minta tolong terus pada Allah, kan aku lebih dekat dengan Allah daripada kaumku. Itu kesalahan aku. Sehingga Allah tegur aku. Tapi Jibril, wa huwa fi dzalika anni radin. Adakah Allah masih ridho kepada aku walaupun dia tegur aku? Qala, Jibril jawab, "Naam, iya. Iya Yusuf, Allah masih ridho padamu." Barulah Yusuf kata, "Qala idzan la ubali." Idzan la ubali. Kalau begitu hai Jibril, aku tak kisah. Asal Allah masih ridho, walaupun aku ditegur, aku masih duduk dalam penjara karena kesilapanku, la ubali, aku tak kisah. Begitu kecil. Ini bahasa cinta yang tertinggi. Idzan la ubali. Yang dalam satu riwayat pernah diucapkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Malakul Jabal menemui Nabi, nak memberikan khidmat percuma, mengangkat bukit Taif, dihempap pada orang Taif, yang menghinanya, menghalonya, mencederkannya. Sebagai balasan orang Taif, elok wahai Muhammad, binasakan saja. Kan kisah itu sangat panjang. Nabi tak nak. Ya biarlah mereka jahat, orang-orang tua, mana tahu nanti anak cucu ada yang mukmin. Allahu Akbar. Nabi sentiasa punya harapan hatta daripada umat yang jahat. Ini Rasulullah. Rasulullah sentiasa punya harapan daripada orang-orang yang jahat. Sebab itu orang yang jahat yang malakul maut pun dah tak sabar kalau boleh hancurkan saja. Nabi, oh jangan. Mana tahu nanti dia ada anaknya ke cucunya ke yang mukmin. Kalau engkau binasakan sekarang, habis. Dan sebelum itu kan Nabi telah duduk di satu kebun. Ya sedih sekali mengadu nasibnya, nak balik Makkah, dikalau oleh orang Makkah, ditolak, dikuasai, dihina, dizalimi. Nak pergi Taif, dihalau. Nabi kata, ya Allah, jika semua itu tidak mendatangkan kemurkaanmu kepada aku, la ubali. Aku tak kisah ya Allah, asal semua itu yang berlaku pada diri aku dihina orang ke, dimaki orang ke, dicederai orang ke. Ramai yang menghendaki nyawaku pun, aku tak kisah asal engkau tetap ridho. Asal engkau tidak murka. Itu bahasa cinta itu. Seburuk apapun nasibku di dunia, selama manapun aku duduk dalam penjara tanpa kesalahan yang aku lakukan, sebanyak manapun musibah sekerap apa bisa menimpa aku bertubi-tubi, ya Allah,
Bahkan seburuk, secacat apapun bentuk fisikal diriku ini, aku tak kisah, aku tak peduli, asal engkau tetap ridho. Allahu Akbar. Aku tidak rela kehilanganmu, ya Allah. Walaupun aku terpaksa kehilangan segala pemberianmu. Ini kan bahasa cinta yang paling luar biasa. Aku tak kisah engkau tidak memberikan apa yang aku perlukan. Aku ingin sehat, engkau bagi sakit. Aku ingin senang, engkau bagi susah. Aku ingin merdeka, engkau kehendaki aku sentiasa dihina. Tak kisah, selagi engkau tidak murka. Bahkan aku rela kehilangan segala-galanya. Muka tak cantik, hidup susah, hilang semuanya. Asal aku tidak kehilangan engkau. Itulah bahasa cinta yang tertinggi. Jadi ajarkan Rasulullah SAW dalam sejarah dakwahnya ke Taif. Dan juga pernah diucapkan oleh Yusuf. Coba kalau kita mampu mengamalkan satu ini saja. Betul, sifat kita mesti suka sehat. Tak suka sakit, suka senang, tak suka susah. Suka berjaya, tak suka gagal. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi yang semua kita maukan itu kan pemberian Allah. Kan pemberian Allah. Keperluan hidup. Malang sekali kalau hidup ini kita lebih suka, lebih cinta kepada pemberian Allah daripada Allah yang memberinya. Mencintai pemberian, tapi tidak cinta pada pemberinya. Itu kesengsaraan hidup yang luar biasa. Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan semua Nabi mengajar kita. Cintailah Allah sebagai pemberi. Melebihi daripada cintamu kepada pemberiannya. Bahkan kalau perlu kamu mengorbankan pemberian Allah, untuk semata-mata kamu tetap memiliki Allah sebagai pemberinya. Kalau kita boleh pegang itu, prinsip itulah kehidupannya, Mas Kiran. Percaya dunia akhirat. Satu poin saja. Satu poin saja. Sebab itu Yusuf ditegur, pasal apalah engkau minta tolong? Kamu tak malu ke? Kamu sudah dekat dengan aku. Ada masalah lah. Bagi tahu akulah minta tolong pada aku. Kenapa minta tolong pada manusia? Perbuatan kamu tak sepatutnya, Yusuf. Maka aku hukum kamu. Lama kamu dalam penjara. Itu kehendak Allah rupanya. Dan ini sebetulnya pernah dialami oleh ayah Nabi Yusuf. Namanya Yakub. Dalam surah Yusuf juga. Saya berikan contohnya misalnya. Di dalam surah Yusuf yang kita yang sedang pelajari, dahulu dalam ayat yang ke-13, ya poin ini sangat penting. Saya sangat minat pengajaran ayat dari aspek seperti ini, sangat-sangat minat. Karena ini akan menjadi bekalan kita di akhirat jika kita mampu beramal. Dalam surah Yusuf, ayat yang ke-13 tempoh hari. Jangan boleh rujuk semula. Ketika anak-anak Nabi Yakub minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf alaihissalam bermain, bercanda, bersukaria di tempat yang ya biasanya sambil menggembala ternakan. Apa jawaban Nabi Yakub? Apa respon Nabi Yakub? Dia kata, qala, ayat 13, jangan boleh rujuk sebelum. Inni la yahzununi an tadhhabu bi. Hai anak-anakku, sesungguhnya ayah sangat berat sekali. Dan ayah sedih sekali apabila kamu pergi membawa Yusuf. Keinginan kamu untuk pergi bermain-main membawa Yusuf itu membuat ayahmu ini sedih sekali. Wa akhafu, ini dia. Wa akhafu ayakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Dan ayah khawatir, nak. Ayah takut.
Yusuf nanti dimakan, dibahang di serigala. Yang berpunca daripada sedangkan kamu lupa leka. Kelekaanmu nak akan mendatangkan bahaya kepada Yusuf. Apabila kamu sudah bermain-main itu pasti lekalah yang kamu tinggal Yusuf. Seorang diri makan segala habis nak. Seakan-akan, yang masa ini boleh ayat ucapan Nabi Yakub ini difahami, seakan keselamatan Yusuf, selamat atau tidak, makan siang atau tidak, bergantung kepada kesungguhan abang-abangnya menjaga. Kalau abang yang bersungguh-sungguh menjaga, Yusuf selamat. Kalau dia cuek, dan ayah khawatir nak. Dari pula Yusuf masih kanak-kanak. Tengok. Bahasa mudahnya, Nabi Yakub seakan menggantungkan keselamatan Yusuf pada anak-anaknya. 100% keselamatan Yusuf di tanganmu nak. Kalau kamu jaga betul-betul, Yusuf selamat. Tapi kalau kamu leka, habis. Akhirnya apa yang berlaku? Yusuf tak balik. Walaupun tidak dimakan serigala, Yusuf hilang. Puluhan tahun. Ketika Nabi Yakub khawatir akan kehilangan Yusuf, jika anaknya cuai, justru Allah tegur, hilang betul. Apa yang dikhawatirkan? Hilang. Apa terjadi? Takut kehilangan Yusuf, hilang betul. Di mana silapnya? Silapnya ya, ini ingat ya, ini Nabi. Namanya Nabi Yakub. Rasul. Makomnya sudah sangat tinggi. Atau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabin lah kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Ulaikal muqarrabun. Bukan lagi ashabul yamin. Ashabul yamin golongan kanan masuk surga. Ini muqarrabin. Sangat hampir dengan makomnya. Supaya sudah sangat jauh daripada makhluk karena sudah sangat dekat dengan Khalik. Tapi dia masih menyandarkan keselamatan anaknya bukan kepada Allah yang menciptanya, sebenarnya pada anak-anaknya. Nah, jaga betul-betul nak adik kamu. Kalau kamu cuai, habis Yusuf, hilang nanti. Nanti dengan nyawa balik. Betul. Apa yang dikhawatirkan, justru itu yang berlaku. Allah kata, ya, karena kamu khawatir Yusuf hilang, apalagi kamu kehilangan Yusuf, Yusuf hilang. Tak balik puluhan tahun. Kenapa Nabi Yakub ditegur seperti itu? Dan kenapa pula ketika Nabi Yakub tidak menggantungkan keselamatan Yusuf kepada anak-anaknya, tapi kepada Allah, Nabi Yakub malah tidak kehilangan. Yang dikhawatirkan, dan ini dinyata dalam ayat 66 nanti akan sampai. Coba lihat ayat 66. Bandingkan ayat 13 dengan ayat 66 surah Yusuf. Lihat ayat 66. Ketika Nabi Yusuf belum ditemukan, ya. Yusuf di mana tak tahu, betul. Nasibnya bagaimana? Tak tahu. Hidup atau mati, ya belum pasti. Yang pasti anak-anak yakin Yusuf dah matilah. Tapi Nabi Yakub tidak yakin Yusuf telah mati, hanya tidak tahu di mana. Karena sudah puluhan tahun. Rupanya jadi orang besar di Mesir. Ringkas kata, Raja Mesir yang penguasa Mesir waktu Yani Yusuf alaihissalam yang mereka tidak kenali, mereka berpesan, kalau kamu nak datang lagi sekali, minta bantuan, boleh, aku akan bagi, tapi bawalah adik kamu yang seayah dengan kamu. Terkejut mereka, abang, macam mana kami punya adik yang seayah? Maksudnya Bunyamin. Macam mana orang Mesir ini tahu yang kita ini punya adik yang seayah dengan kami? Siapa yang beritahu? Tak apalah itu. Mereka bingung. Tapi karena itu caranya, ya, lain kali nak datang ke Mesir, merayu pada bapaknya. Ayah, kalau kita nak bantuan lagi ya, kita mesti bawa adik kita ya. Syarat yang diberikan oleh penguasa Mesir, bersedia bagi bantuan bagi kita kena bawa adik kita si Bunyamin tu.
boleh tak ya? Minta lagi izin pada ayahnya. Apa kata Nabi Yakub waktu itu? Ketika mereka kali kedua minta izin nak bawa adiknya, Bunyamin, yakni adik kandung Yusuf. Yang Yusuf beritahu pada mereka, Bunyamin itu adik kamu seayah dengan kamu. Dia bukan adik ayah seibu, bukan sakik. Aku liab. Apa kata Nabi Yakub? Ayat 66. Qala. Nabi Yakub berkata, lihat ya ayat 66. Walaupun belum sampai saya, karena ada kaitan dengan ayat yang kita pelajari. Lan ursilahu ma'akum. Baik anakku, sekali-kali ayah tidak akan izinkan melepaskan Bunyamin pergi bersama kamu. Walaupun itu menjadi syarat kita akan dapat bantuan daripada orang dermawan di Mesir. Hatta itu tuni mautika minallah. Ini syarat. Sehingga kamu bersedia memberikan kepada aku mautik, perjanjian yang kuat daripada Allah. Kamu mesti berjanji dengan nama Allah, dengan aku, dan kamu akan tepati janji itu, bahwa kamu akan menjaga Bunyamin. Janji itu yakni la ta'tunnani bih, bahwa kamu pasti akan membawa balik Bunyamin itu. Kamu sanggup tak berjanji dengan nama Allah di hadapan ayah bahwa kamu akan membawa balik Bunyamin yang kamu nak ajak pergi Mesir itu balik ke rumah? Kalau kamu sanggup berjanji dengan nama Allah, Allah sebagai saksinya, ya ayah relakanlah kamu pergi. Illa, ini menarik. Nabi Yakub kata, illa, kecualilah nak, an yuhata bikum. Kecuali an yuhata bikum. Jadi kamu mungkin ditahan ke, dikepung ke, dan dikalahkan oleh musuh. Lainlah mungkin nanti ada musuh lah mengamuk kamu. Kamu sudah berusaha bersungguh-sungguh. Mata-mata janjimu kepada Allah. Lainlah kalau memang kamu menghadapi masalah dan kamu tak mampu, tak apalah. Hilang. Falamma atauhu mauthikohum. Maka tatkala anak-anak Nabi Yakub memberikan mitak, perjanjian kuat atas nama Allah terhadap bapaknya. Dia akan khianat maknanya. Serahlah kepada Allah. Ini menarik. Nabi Yakub jawab apa? Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Wahai anakku, sekarang Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjadi wakil, pelindung, penjaga terhadap apa yang kita ucapkan. Masya Allah. Akhirnya Allah lah nanti akan menentukan Bunyamin selamat atau tidak, kamu berjauh balik atau tidak. Walaupun kamu berusaha bersungguh-sungguh, kalau Allah menghendaki lain, nak, ya berlaku Allah. Tengok Nabi Yakub serahkan kepada Allah semata, tapi tanpa menghilangkan usaha. Paham ya? Dalam ayat 13, seakan Nabi Yakub menggantungkan harapan sepenuhnya kepada ikhtiar anaknya. Tak disebut pun nama Allah. Ayat 66, Nabi Yakub berpesan padanya agar berusaha bersungguh-sungguh. Lepas itu serahkan kepada Allah. Allah lah yang menjadi pelindung sebenar-benarnya. Selamat atau tidaknya Bunyamin nanti, kamu boleh berjabah balik ataupun tidak. Lalu apa yang berlaku? Jamaah boleh, nanti kita akan sampai. Bunyamin selamat. Walaupun mula ditahan di Mesir, tapi itu cara Allah hendak mempertemukan mereka dengan Yusuf yang mereka rindu. Bukan sekadar Bunyamin tidak hilang dari pandangan ayahnya. Malah Nabi Yakub
diberi nikmat oleh Allah, berjumpa semula, bertemu semula dengan Yusuf yang sudah sekian dekad hilang dari pandangan matanya. Tengok. Inilah sikap tawakal kepada Allah tanpa menghilangkan, mengabaikan ikhtiar. Itu penting sekali. Kalau kita menggantungkan harapan hanya pada ikhtiar tanpa tawakal kepada Allah, ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi Allah akan gagalkan. Allah tidak kabulkan permintaan kita. Itu sebagai hukuman. Atau boleh jadi Allah jayakan juga usaha kita. Walaupun kita tidak tawakal. Dan itu juga sebagai hukuman namanya istidraj. Coba. Kita gagal pun tersiksa. Kita berjaya pun disiksa. Karena itu istidraj. Ini pengajaran yang luar biasa bagi saya. Nabi Yusuf ditegur. Seakan-akan pasal engkau tak minta tolong pada aku lah. So, kamu ini sudah dekat dengan aku. Kenapa masih teringin minta tolong pada anak Adam? Ya, akhirnya aku hukum kamu lah. Lama dalam penjara. Lupa. Kawan yang kamu tolong itu lupa. Ini satu di antara makna. Innal hasanat. Inna sayhanatil abrar. Sayyiatil muqarrabin itu satu di antara maksudnya begitu. Bukan kejahatan. Yalah kejahatan jahat, baik-baik. Jangan dianggap macam mana kebaikan boleh jadi kejahatan. Bukan begitu maksudnya. Ini kaitannya dengan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah. Makin dekat orang itu dengan Allah, boleh dikatakan tak boleh salah sikit pun. Gitulah. Tak boleh salah sikit pun. Dan itu mudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari pun. Tadi kan, itulah saya katakan tadi. Sendawa duduk sendiri tak ada masalah, tapi coba yang makan kenyang sendawa di majlis resmi, semeja dengan tetamu-tetamu terhormat luar negara, majlis penuh dengan protokol. Woi, aib ya masian. Mungkin kalau kita waktu berjabatan menteri dipecat besoknya, kena reshuffle lah katanya. Itulah. Jadi kalau kita makin dekat agama Allah, sesuai dengan sabda Nabi, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kan begitu hadis sahih. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, tanda cinta Allah pada hambanya itu ibtalahu. Allah sering dia tegur, sering dia diuji, sering ditipu bala. Tak boleh salah sikit bahasa kita. Salah sikit pun tak boleh. Itu sebagai bukti Allah sayang kita. Kalau kita buat macam-macam pun Allah tak kisah, itu mana kita jauh daripada Allah. Seorang pelajar sekolah tak pernah patuh pada disiplin sekolah, tata sekolah. Langgar sekolah, datang sekolah semaunya, 9 lah. Tak masuk sekolah biasa, tak minta izin, tak apa. Di sekolah pula tak ni, homework tak buat. Datang sekolah, pakai baju kain palekat. Karena banyak sangat buat salah dan cikgu langsung tak tegur. Biar je budak itu. Mana tak dianggap sebagai murid lah, biarlah semuanya. Murid yang tak punya fikiran, mungkin dia, oh bagus sekolah ini, aku buat macam-macam pun, cikgu tetap sayang. Buktinya, cikgu tak tegur. Tak ada cikgu tegur, dia ingat cikgu sayang dia. Kerana cikgu dah tak kisah, orang dah dianggap, tidak dianggap sebagai murid. Tak dianggap sebagai pelajar sekolah itu. Dia suka, dia kata cikgu sayang. Lainlah kalau pelajar itu boleh yang baik, cemerlang, disiplin luar biasa, akhlaknya mulia, tak pernah buat salah. Tiba-tibalah dia buat salah, sikit dari kesalahan dia. Masa cikgu masuk sekolah, tiba-tiba budak yang sangat sopan santun duduk dengan kaki diangkat di kursi. Itu kesalahan dia. Cikgu nampak, terus dia tegur. Kamu tidak sopan di kelas kamu. Keluar sana. Suruh berdiri di laman. Dia pun pergi. Murid yang lain kasihannya lah itu. Itu budak lah yang sangat baik. Ada hukum di sekolah. Tak pernah salah. Itu karena cikgu sayang.
Selama ini baik, kenapa dia buat tak baik? Ditegurlah. Teguran itu tanda yang sekolah amat berat pada pelajar ini. Bukan murka. Tapi kalau budak tak pernah ditegur oleh pihak sekolah, oleh cikgu besar, cikgu kecil, buat apa pun, itu mana cikgu tu dah tak kisahlah, ini bukan budak-budak kami ni. Tak berapa, tak apalah, biar. Sedih tak sedih kalau kita dibiarkan oleh Allah. Itu Nabi kata, idza haballahu 'abdan ibtalah. Bila Allah cinta pada hambanya, saat tanda sayang, sering ditegur. Bahasa kita tak boleh salah sikit, kerana makamnya sangat dekat. Ketika Nabi ditanya tentang siapa yang paling sering diuji oleh Allah, Nabi jawab, inna asyadan nasi bal'an al-anbiya. Tumal amtal fal amtal. Sejak manusia yang paling dahsyat, paling sering, paling berat ujiannya itu para nabi. Kemana ya Nabi malah sering ditegur, diuji? Kan dia orang yang baik, orang yang mulia. Ya justru karena makamnya makin tinggi itulah sering tegur. Kalau makam makin jauh, jarang ditegur. Tapi jangan pula kita malah senuk ya. Woi, kalau itu kalau kita tak nak ditegur oleh Allah, tak nak sering itu, elok kita tak payah kuat iman. Bukan begitu. Ya, makin dekat ya Allah, makin ditegur, makin tegur. Allah. Dan tegurannya kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku, jamaah sekalian. Berat. Nabi Yunus ada rasa kecewa karena perangai kaumnya yang degil. Ya, kecewalah, bengkak, tinggallah macam putus asa. Bukan tak nak jadi, bukan letak jabatan jadi Nabi. Kecewa dengan perangai kaumnya. Sebagai Nabi kecewa dengan perangai kaumnya. Sebagai pendakwah kecewa dengan perangai muridnya. Memang jalan. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Nasihati orang tak dengar. Nasihati mungkin sedih-sedih tapi malah aku jumpa dia malah. Mungkin bagi kita macam biasa. Tapi coba bagi Nabi. Nabi Yunus. Ditegur oleh, dan tegurannya bukan biasa. Luar biasa, ditelan de ikan. Ditelan de ikan. Hidup dalam perut ikan. Tak tahu macam mana rasa hidup di dalam perut ikan. Berhari-hari. Ikan berenang dalam hutan. Itu teguran kepada Allah, kepada seorang Nabi, kerana buat kesilapan. Yang kesilapan itu jika kita lakukan mungkin macam biasa. Nasihati orang, berbaik pada orang, tapi orang tu buat jahat pada kita. Kita nasihati ikhlas, dia tak terima. Mungkin bagi kita, malah aku nak tegur. Udahlah, awak ajalah yang tegur ya. Sama mungkin kita sering begitu. Tapi kenapa kita tidak tegur dimakan ikan? Walaupun kita sering kecewa dengan orang yang kita nasihati. Kenapa Allah tak tegur kita? Ditelan dek kuda ke? Ya, kita bukan Nabi Yunus mah. Itu kan yang makom kita masih jauh. Inna hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ini dia. Tolong camkan Talib Syahri. Luar biasa. Dan Nabi Yusuf ditegur karena lebih menggantungkan harapan nasihat pada anak Adam. Wah, sepatutnya minta tolong pada Allah karena sudah dekat dengan Allah. Ayahnya Yakub ditegur. Ketika menggantungkan keselamatan Yusuf kepada anak penjagaan anaknya, Yusuf malah hilang. Tapi ketika ia menyuruh anaknya berikhtiar bersungguh-sungguh, lalu serahkan hasilnya pada Allah, karena yang akan jadi nanti apa kehendak Allah. Bunyamin bukan sekadar hilang. Orang yang hilang, tapi Yusuf bilang, bersatu semula. Itulah pengajar hidup yang sangat luar biasa dari kisah ini. Poin yang perlu kita pelajari, pegangi sama. Baik. Saya rasa untuk penjelasan 42 saya juga itu saya. So, masih banyak sama karena ayat ini pengajarannya sangat dalam. Tapi saya ambil yang poin itu sajalah. Baik, sekarang kita teruskan ayat yang ke-43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin
siman. Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malak tuni ayyuhal mala'u tuni fi ru'yai in kuntum lirru'ya ta'burun. Wa qalal maliku, dan saat itu pada hari itu penguasa Raja Mesir bertitah. Inni ara sab'a baqaratin siman. Sesungguhnya beta bermimpi. Dalam mimpi beta melihat 7 ekor lembu yang gemuk. Siman itu penuh dengan samin. Samin itu lemak. Saman itu lemak. Saman lemak, samin, siman itu banyak lemak. Gemuk lah. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aneh dan pelik ajaibnya. 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ini terjemahan bebas dulu ya. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan beta dalam mimpi beta juga melihat 7 tangkai. Ada yang kata 7 benih yang sudah mengeluarkan tunasnya. Yang hijau. Dan 7 tangkai atau 7 benih yang kering. Yang kering. Ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar negara, aftuni fi ru'yaya. Tolonglah terangkan, jelaskan kepada aku. Beri aku fatwa, beri penjelasan kepada aku tentang mimpiku itu. In kuntum lirru'ya ta'burun. Jika adalah kamu orang-orang yang pandai mentakbir mimpi. Beta nak tahu sangatlah apa gerangan takbir mimpi beta itu. Tolong jelaskan. Ini dah tiba dekat kemuncaknya ini, ya. Dekat kemuncaknya. Sebelumnya jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa dalam kisah Nabi Yusuf, perjalanan hidup Nabi Yusuf, ada 3 mimpi yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Ada 3 kali mimpi yang terjadi yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Dalam perjalanan riwayat Yusuf inilah. Mimpi yang pertama, yang ini dahulu telah kita pelajari, ayat yang keempat dan kelima tu. Ya, ini mimpi Nabi Yusuf melihat 11 planet, matahari dan bulan. Dilihatnya semua sujud hormat kepadanya. Diberitahukan pada ayahnya. Ayahnya berberitahu, jangan ceritakan mimpi Yusuf kepada adik-adik kamu. Itu pertama. Dan mimpi ini, Yusuf sendiri yang mengalaminya, tapi hingga ayat yang sedang kita pelajari, ayat ke-43, mimpi Yusuf ini nampaknya belum terwujudkan. Belum terwujudkan. Apa takbir mimpi aku ini? Tengok 11 planet, bulan, matahari, bulan, sujud. Apa tak? Hingga Yusuf masuk penjara, mimpi Yusuf belum terbukti. Belum terbukti.
Tapi Allah sendiri yang akan menentukan masanya bila ia terbukti. Bila terbukti. Itu mimpi pertama. Dan itu mimpi betul, bukan mimpi bunga-bunga tidur. Mimpi yang kedua, bukan dialami oleh Yusuf, tapi dialami oleh dua sahabatnya di penjara. Yang baru kita pelajari itu. Mimpi ada yang memerah anggur, buat arak lah. Ada mimpi letak roti di atas kepala, dipatahkan di burung. Itu mimpi sahabatnya. Selesai. Ada kaitan Yusuf? Ada. Kaitannya apa tuh? Yusuf mentadbir mimpi. Sehingga Yusuf terkenal dengan takbir mimpi yang diberikan oleh Yusuf pada mimpi dua sahabat. Yusuf menjadi terkenal di kalangan Mesir. Dia bukan ahli nujum ya, ahli takbir mimpi. Dan takbirnya betul. Tidak ada orang yang boleh mentadbir mimpi dengan tepat kecuali Yusuf. Nabi Yusuf menjadi viral. Jadi sudah ada, itu kaitannya Yusuf. Walaupun dia bukan yang bermimpi. Jadi bukan Yusuf yang mengiklankan dirinya sebagai pakar mentadbir mimpi. Tidak. Yusuf tidak mengiklankan dirinya. Tidak sama sekali. Tidak promote dirinya sendiri. Tidak. Itu bukan sifat Nabi. Biar orang sendiri dapat mengenalinya siapa tanpa ia memperkenalkan dirinya pada orang lain. Biar orang sendiri menganggap dia orang besar, terkenal, tanpa ia sendiri membesar-besarkan namanya yang sebenarnya tidak seberapa. Jadi berbeza dengan zaman sekarang. Kadang orang namanya jadi besar, terkenal karena dia membesarkannya. Dia terkenal karena dia yang memperkenalkannya. Dan itu bermula daripada dirinya sendiri tanpa ia perkali tanpa usaha untuk ya orang tak kenal dia lah. Sehingga ada doa yang sangat baik. Allahumma ij'alni fi aini saghira waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini kecil dalam pandangan matanya. Jadikanlah diri ini kecil dalam pandangan mataku, tapi besar dalam pandangan orang. Hebat tuh. Kita melihat diri kita ini sebenarnya kecil, saya tak ada apa-apanya. Tapi orang lain melihat kita besar dan orang yang penting. Itu bagus. Jangan sebaliknya. Kita sebenarnya orang yang kecil tapi merasa besar. Kita hanya menganggap diri kita ini besar, tapi orang lain anggap kita kecil, tak ada makna. Itu rugi. Nilai-nilai yang seperti itu ada pergi rugi. Jadi Yusuf terkenal bukan karena ia punya juru kampanye memperkenalkannya, tidak. Orang lain yang kenal dengan dirinya dari mulut ke mulut. Itu mimpi kedua, itu manfaat bagi Yusuf. Dan sekarang mimpi yang ketiga, ini mimpi raja. Mimpi raja, ayat 42 ini. Jamaah sekalian, i'lam anna Allah Ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbaban. Ketahuilah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, sama ada sesuatu yang baik atau yang tak baik lah. Bila Allah menghendaki sesuatu, kata sesuatu yang baik bagi seseorang, hayya'a lahu asbaban. Allah akan sediakan terlebih dahulu, Allah akan buatkan lebih dahulu asbab untuk mencapainya. Ingat, Yusuf akan jadi orang besar di Mesir, jadi nabi sekaligus penguasa. Itu nanti. Nah, untuk menuju ke sana, Allah sudah bagi asbab-asbabnya, lorongannya, pintunya. Salah satu pintu yang terbuka lebar-lebar, ini, Raja Mimpi. Ini pintu yang sudah dibuka oleh Allah
untuk Yusuf mencapai apa yang Allah, mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi orang besar dan jadi raja. Walamma dana faraja Yusuf alaihissalam ra'a malaka Misr binaumi. Ketika masa dibebaskannya Yusuf sudah hampir, karena sudah agak lama di penjara. Macam mana ya agak Yusuf ni? Yusuf minta dibebaskan tak dilayan. Yang diminta pula, bila pertolongan pula, lupa. Tidak mungkin Yusuf merayu sendiri kepada penguasa. Tidak mungkin. Tapi yang pasti Yusuf tidak akan lama dalam penjara, tidak akan kekal karena Allah menentukan apa dia suatu dia jadi nabi, tak akan dari dalam penjara selamanya. Masanya sudah hampir. Apa tanda bahawa Yusuf ini sudah masa untuk biar di penjara sudah hampir? Raja bermimpi dan raja inginkan, mahukan takbir mimpinya. Mimpi yang pelik bagi raja tadi. Sangat pelik. Tak tenang duduk, tak tenang tidur, tak nak rehat selagi belum tahu apa takbir mimpi. Dikumpulkan semua malaun, orang-orang besar. Tapi nampaknya tak ada seorang besar yang mampu mentakbir mimpinya. Bahkan mereka mengatakan, mimpi raja itu hanya ahlam aja. Hanya ahlam, nanti ada jawaban mereka itu dalam ayat selepasnya. Tapi ini cabaran pada raja. Tolong. Kamu, wahai malaun, tolong beri tahu aku, apa takbir mimpi Bita ini. Jika kamu orang yang... Ini adalah cara Allah. Cara Allah untuk membebaskan Yusuf dengan sangat terhormat. Sebab kalau Yusuf keluar dari penjara, katalah, atas belas kasihan raja, pandangan masyarakat masing-masing menganggap Yusuf salah. Ya, Yusuf benar-benar salah. Nah, atas belas kasihan penguasa, Yusuf diampunkan kesalahannya, dapat pengampunan, keluar. Tapi salah kesan dirinya itu melekat dalam minda masyarakat. Allah tak nak. Yusuf orang suci. Masuk penjara suci, keluar pun masih sebagai orang suci, masuk penjara mulia, keluar. Masuk penjara dianggap tidak mulia, dianggap hina. Tapi hanya dia mulia. Allah mau nanti Yusuf keluar penjara dan mulia, terhormat. Bukan keluar penjara karena belas kasihan raja. Bebas. Tak. Bagaimana cara Allah menyatakannya? Raja diberikan mimpi oleh Allah yang mengganggu fikirannya. Yakni melihat, kan pelik ni ya, apa mimpi ni, macam mana melihat benda yang pelik lah. Nah, di sini gunakan Malik ya mas sekalian ya. Kata Malik ini pun kalau jamaah belajar Ijazul Quran, insyaAllah jumpa. Saya hanya bagi tahu aja lah. Kalau jamaah belajar Ijazul Quran, kenapa digunakan Qala Maliku? Raja Mesir dipanggil Malik. Sedangkan selepasnya dipanggil Fir'aun. Raja Mesir juga. Kenapa gunakan kalimat yang berbeza? Sama-sama mereka yang punya kekuasaan di Mesir, minta Mesir. Saya tu dipanggil dengan gelaran Malik oleh Allah, Raja. Yang lain diberi gelaran Fir'aun. Lalu apa bezanya? Setelah itu gelaran Mesir, kenapa bertukar? Itu ada dalam Ijazul Quran, tolong dikaji sendiri ya. Ini bukan masa dan bukan tempat untuk menceritakan itu. Ini yang pasti, ini termasuk Ijazul Quran yang luar biasa. Quran sangat cermat dalam pemilihan kosakata. Bila Allah gunakan Al-Malik untuk Raja Mesir, dan bila dan kepada siapa Allah gunakan Fir'aun, kalimat Fir'aun untuk Raja Mesir juga. Itu kaidah sejarah, dan ini salah satu ijaz lugawi Al-Quran, menunjukkan kecermatan Al-Quran dalam pemilihan kosakatanya. Ya memang cermatlah, itu firman Allah. Itu firman Allah, bukan ucapan sastrawan. Bukan sastrawan, ya pasti balik bahasanya. Sangat balik. Itu lihat, tolong ya dikaji di dalam ini hanya membuka memberikan pertanyaan saja supaya jamaah menyelesaikannya sendiri. Ya mas sekalian, jadi ayat ini saya kata tadi, ini benar-benarlah menyebabkan raja tadi
begitu risau, tidak tenang, karena yang dilihat ini sesuatu yang juga sesuatu yang sangat-sangat pelik. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ijaf itu, siman itu gemuk, ijaf itu ya, makna asal ijaf ini zaman sekarang ya dihabus saman. Tidak ada, kalau siman itu penuh dengan lemak, ijaf itu yang tidak ada lemak, jadi kurus lah. Dihabus saman itu mana ijaf. Jadi rojulun hada rojulun ajaf, wamro'atu ajfa. Oh, ini seorang laki yang ajaf. Ini perempuan yang ajfa, maknanya perempuan yang kurus, tak ada lemak. Tak ada lemak. Ai idza dhahara dhafwa, bila makin lemah gitu. Itu maksudnya. Baik. Saya bacakan satu mufassir saja dahulu. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya berkata begini, lama aradallahu ta'ala ayukhrija Yusuf minas sijni, tatkala Allah ingin menghendaki nak mengeluarkan Yusuf dari penjara, arallahal malik hadi ru'yal ajibah. Allah perlihatkan pada raja mimpi yang ajaib sekali dalam tidurnya. Alladzi ta'wiluha tanalu jami'al ummah. Di mana takwil mimpi itu melibatkan kepentingan semua warga Mesir, bukan hanya melibatkan rajanya saja. Semua rakyat Mesir terlibat nanti. Takbir mimpinya melibatkan kemaslahatan kehidupan masa depan rakyat Mesir. Luar biasa. Liyakuna ta'ala ala yadi Yusuf, dan agar takwil mimpinya ini mereka sepakat serahkan pada Yusuf. Karena Yusuf satu-satunya orang yang mampu mentadbir dengan betul. Bukankah ini jalan yang Allah buka untuk Yusuf keluar? Fazharu min fadlihi, karena keutamaan kelebihan Yusuf sudah terkenal dan tersohor di kalangan Mesir waktu itu. Bayyana min ilmihi wa yubayyinu min ilmihi ma yakun lahu rif'ata fid darain. Dan telah terbukti Yusuf adalah orang yang terhormat, dimuliakan dunia akhirat. Di kalangan warga penjara pun Yusuf ini orang yang hebat, di luar penjara pun orang hebat, bahkan di kalangan istana Yusuf juga orang, walaupun beberapa tahun yang lalu ia difitnah bersumber dari istana juga. Sekarang keluar jadi orang paling dihormati di istana. Itu luar biasa. Luar biasa. Wa min at-taqadir munasabah ana malik alladhi tarju ilahil umur ra'iyah walladhi ra'aha. Dan dah maksud takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa rajalah yang dipilih oleh Allah untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Mesir semuanya, tetapi dia tidak punya keupayaan. Allah hanya beri dia mimpinya saja, tapi tidak mampu melaksanakan takbir mimpi. Masya Allah. Raja yang hebat rupanya hanya mampu mimpi. Allah hanya mampukan dia bermimpi, tapi tidak dimampukan untuk menerjemahkan takbir mimpinya. Yang berjaya menerjemahkan takbir mimpinya, yang berjaya mentakbirkannya, yaitu Nabi Yusuf. Dan itulah luar biasanya Nabi Yusuf. Lirtibati masalihnya. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan umat yang ramai dalam jangka masa yang cukup lama. Ya. 15 tahun itu masa yang bukan sekejap. Nak menentukan nasib rakyat Mesir selama 15 tahun akan depan. Susah dan senangnya terletak pada kebijaksanaan penguasa yang pandai dan bijak yang menguasai sebagai aspek kehidupan. Langkah-langkah, tindakan-tindakan polisi-polisi berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi. Kalau sekarang macam-macam lah kebijakan fiskal lah, macam-macam lah. Yusuf yang diberi oleh Allah. Dzalika anna ra'a ru'yahati wa jawalaha ulama qaum wa tabi. Sebab itu raja tadi tidak dengan sembrono, tidak dengan mudah nak tabir mimpinya sendiri mandai-mandai. Mintalah bantuan kod-kod, ada malaun yang jumlahnya ramai itu, ada yang mampu. Tapi malaun pun semua angkat tangan. Kami tak reti tuanku. Barulah kawannya yang bebas. Kalau Yusuf itu bebas, baru ingat Yusuf. Lah iya, mana Yusuf aja boleh. Itulah pintu penjara terbuka lebar-lebar untuk Yusuf keluar dengan sangat terhormat.
Dan itulah mulailah Allah memulakan takbir mimpi Yusuf ketika anak-anak akan terbukti suatu hari nanti. Jadi perjalanan itu begitulah Allah yang mengaturnya rupanya. Inna ma'al usri yusra. Untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan, kebaikan yang Allah janjikan, rupanya tidak sekelip mata overnight terus. Tak, jalannya berliku-liku. Susah-susah. Demi satu persatu, tapi kuncinya satu aja. Sabar. Jangan mengeluh. Yang penting Allah tetap ridho. Kehilangan apa yang dimaukan, tak apa. Tidak mencapai gagal mencapai cita, tidak apa. Asal Allah ridho. Sudah, la ubali. Katakan itu aja. La ubali, aku tak kisah. Apapun yang Allah tanggung jawab diri aku tak kisah. Yang penting Allah ridho. Sudah. Itu kuncinya dalam meraih kejayaan duniawi dan ukhrawi yang sebenar-benarnya, bukan yang tipu-tipu. Kalau kejayaan yang tipu-tipu banyak ya Mas Yan. Banyak. Makanya kejayaan yang ditipu ya kejayaan yang direka-reka lah. Yang direka-reka lah. Baliknya dubilah, dan itu panjang jamaah boleh baca, khas dalam tazkiyatun nafsi pasti ada itu. Karena itu kaitan dengan tazkiyatun nafsi. Dan minta maaf sekarang ini lebih ke majority itu lebih banyak lah orang yang kurang minat untuk belajar tazkiyatun nafsi. Bahwa itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya Mas sekalian, kurang lebih yang dimaafkan. Itu saja yang saya sampaikan. Kita belum dapat mentafsirkannya. Mudah-mudahan berkati oleh Allah SWT yang benar perlu jual. Sila permandi sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana fi khusr illa amanu wa salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.